tes TO3. Di sini saya akan melakukan praktek sistem starter. Namun sebelum melakukan praktek, saya akan terlebih dahulu mengenalkan apa saja alat yang akan digunakan. Yang pertama di sini ada motor starter, selanjutnya ada blok V, daya indikator. Di dalam caddy tool terdapat kunci ring, kopling min dan plus, kunci pas, palu karet, palu besi, tang, kunci T, kabel, jangka sorong, avometer, dan yang terakhir ada baterai. Ya, saya akan melakukan praktek sistem starter. 1. Pemeriksaan armatur. Pemeriksaan armatur meliputi tes kebocoran atau ground test, tes sirkuit terbuka atau open circuit. Untuk alat kita menggunakan avometer. Setting terlebih dahulu, dan jarum kita tempelkan ke komutator bar dan armatur stack. Di sini jarum tidak bergerak, yang menandakan tidak adanya hubungan atau kebocoran, sehingga ini masih bagus dan layak digunakan. Sementara untuk tes sirkuit terbuka, kedua jarum ditempelkan di komutator bar. Nah, di sini jarum bergerak, yang menandakan adanya hubungan dan dengan kesimpulan masih layak digunakan. 2. Pemeriksaan komutator. Pemeriksaan komutator meliputi kondisi komutator, diameter komutator minimal 27 mm untuk 0,6 kW, dan kedalaman alur komutator minimal 0,2 mm. Jadi yang pertama, cek kondisi visual komutator terlebih dahulu. Di sini kondisi visualnya tidak ada keausan maupun tidak ada keretakan, dan masih bagus ini dan masih layak digunakan. Sementara untuk mengukur diameter komutator menggunakan jangka sorong. Kita paskan alat kunci. Setelah itu kita lihat di sini menunjukkan angka 28 mm. Dengan hasil ini maka diameter komutator masih bagus dan layak digunakan. Sementara untuk kedalaman alur komutator yang minimal 0,2. Di sini angka menunjukkan 0,3 mm, dan dengan hasil pengukuran maka kedalaman alat komutator masih bagus dan layak digunakan. Ya, pemeriksaan kopling starter dan roda gigi pinion. Untuk kopling starter sendiri di sini masih bisa berfungsi naik turun, dan kondisi visualnya di sini tidak ada karat, tidak ada keausan, dan masih layak digunakan. Sementara untuk roda gigi pinionnya di sini
Kalau ke kanan tidak bisa dan kiri bisa, dan ini masih bisa digunakan dan masih bagus. 4. Pemeriksaan kumparan medan atau fill coil. Pemeriksaan kumparan medan atau fill coil dibagi menjadi dua. Pertama, tes hubung terbuka, yang kedua tes hubung massa. Untuk melakukan pengetesan menggunakan avometer. Avometer disetting ke ohm. Setelah itu kabel satu ke ujung fill coil, kabel satunya lagi ke medan coil. Nah, sini jarum pada avometer bergerak, maka tes open circuitnya berhasil dan dengan kesimpulan masih bagus dan layak digunakan. Untuk yang kedua, tes hubung massa. Untuk tes hubung massa sama masih menggunakan avometer. Nah, untuk kabel yang satu ke ujung fill coil, kabel yang satunya lagi ke pra medan. Nah, di sini jarum pada avometer tidak bergerak, dan dengan kesimpulan berarti masih bagus dan layak digunakan. Pemeriksaan sikat atau brush dan pemegang sikat atau brush holder. Untuk yang pertama, mengukur panjang sikat minimal 10 mili untuk 0,6 kW. Mengukurnya menggunakan jangka sorong. Nah, untuk hasil pengukuran sikat atau brushnya yaitu tadi di antara 10 sampai 12 mm dengan kesimpulan masih bagus dan layak digunakan. Untuk yang kedua, pemeriksaan brush holder atau pemegang sikat positif dan negatif. Brush holder di sini keadaan fisiknya yaitu masih bagus, tidak ada keretakan dan masih bisa dan layak digunakan. 6. Pemeriksaan magnetic switch atau solenoid. Untuk pemeriksaan magnetic switch bagi menjadi 3, yaitu pemeriksaan kondisi plunyer, pemeriksaan hubungan pull-in coil, dan pemeriksaan hubungan hold-in coil. Untuk yang pertama, pemeriksaan kondisi plunyer. Jika plunyer ditekan, maka kembali ke posisi semula, maka plunyer masih bagus dan masih layak digunakan. Untuk pemeriksaan hubungan pull-in coil menggunakan avometer. Salah satu kabel ke terminal 50 dan satunya ke terminal C. Nah, jika jarum pada avometer bergerak, maka tandanya ada hubungan dan masih layak digunakan. Untuk yang ketiga, pemeriksaan hubungan hold-in coil. Untuk pemeriksaan hold-in coil, salah satu kabel ke terminal 50 dan satunya ke switch. Dan jika jarum pada avometer bergerak, maka tandanya masih ada hubungan. Dengan kesimpulan berarti magnetic switch atau solenoid masih baik dan layak digunakan. Selanjutnya 7. Pengujian motor starter, pengujian pull-in coil dan pengujian hold-in coil. Dilanjutkan dengan nomor 8, pemeriksaan gigi pinion, gerakan kembalinya gigi pinion dan celah gigi pinion. Untuk kabel negatif, satunya ke terminal C dan satu ke massa. Sementara untuk kabel positif
dimasukkan ke terminal 50. Untuk nomor 9, pengujian angka beban. Di sini ada 3 kabel, untuk kabel negatif kita ke terminal negatif baterai, kemudian ke masa. Ini kabel positif ditaruh ke positif dan negatif ditaruh ke negatif. Untuk kabel positif taruh ke terminal positif dengan kesimpulan sementara, dan satu ke terminal 30. Sementara ini juga ke positif dan yang satu ke terminal 50. Di sini gigi pinion masih berputar dan masih normal, dengan kesimpulan sistem starter masih berfungsi dan masih layak digunakan.